saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang dalam permenungan harian kita di hari Sabtu Pekan Paskah yang ketiga. Bacaan semakin menarik karena kita bisa belajar dari satu pertumbuhan iman, satu perjalanan hidup, dari satu komunitas yang mula-mula berkumpul mengelilingi Yesus, yang punya harapan besar, yang punya cita-cita besar, punya keinginan juga yang besar. Tetapi seolah-olah mimpi mereka itu buyar, hancur ketika kematian Yesus. Tetapi dalam proses itulah kita melihat betapa mereka bertumbuh, karena kekuatan mereka itu adalah kekuatan komunitas. Mereka tidak lalu karena kejadian itu lalu berpisah, lari, mengurung diri, pergi ke satu tempat sendiri-sendiri. Tidak, mereka semua duduk bersama. Di mana? Di ruang atas tempat Yesus merayakan perjamuan akhir. Ruang atas tempat Yesus merayakan perjamuan akhir, di mana dia meminta supaya mereka berkumpul bersama untuk memecahkan roti itu sebagai kenangan akan Dia. Maka ruang atas itu adalah ruang Ekaristi Kudus, ruang perjamuan. Mereka berkumpul meskipun mimpi mereka hancur. Mereka berkumpul bersama-sama sebagai saudara-saudari yang diikat dalam satu iman, dalam satu keyakinan akan Yesus. Dan ketika mereka berkumpul bersama, memecahkan roti bersama, Yesus datang dengan damainya, dengan salamnya, memberkati mereka, mengurapi mereka, dan mengutus mereka. Dan disitulah kita bisa melihat bagaimana proses pertumbuhan itu. Semakin mereka berserah dan hanya percaya kepada Tuhan dan membiarkan roh Tuhan menuntun mereka, semakin mereka menjadi luar biasa. Dari komunitas yang terdiri dari 12 para rasul, 12 orang, satunya mati bunuh diri, Yudas Iskariot, tinggal 11. Lalu dipilih seorang lagi kemudian hari, tetapi cuma 11 orang itu. Lalu kemudian ditambah ada Maria, dan mungkin ada beberapa ibu-ibu yang menjadi bagian dari perutusan mereka. Mereka ini berkumpul bersama-sama dan membiarkan Tuhan membentuk mereka melalui peristiwa-peristiwa hidup itu. Tetapi satu hal kita bisa belajar dari komunitas ini, dari para rasul ini, yaitu mereka tidak pernah lari dari Yesus. Meskipun mereka coba melupakan kenangan akan Yesus, tetapi mereka tidak pernah lari. Ketika kesempatan datang, Yesus datang sebagai orang asing, mereka membuka diri mereka. Mereka membiarkan diri mereka untuk berjumpa dengan Tuhan yang datang sebagai orang asing. Dan dalam pemecahan roti itulah mereka menemukan Tuhan. Dan kita bisa lihat bagaimana Roh Allah itu bekerja kepada mereka dalam diri seorang Petrus. Kita lihat bagaimana Petrus hari ini begitu luar biasa. Hari ini dia datang, dia pergi mengunjungi komunitas-komunitas. Dan dalam kunjungan kemana-mana itu, tibalah dia di Lida. Di Lida ada seorang yang bernama Eneas yang telah lumpuh, yang terbaring. Yesus, Petrus menyembuhkannya. Luar biasa. Belum sempat dia tenang-tenang datang kabar dari murid-murid di Yope yang mengatakan bahwa Dorcas
perempuan yang banyak berbuat baik dan berbuat sedekah, sekarang sakit dan sudah meninggal. Petrus melihat bahwa Yope itu dekat dengan Lydia. Dia pun pergi ke sana. Apalagi ketika mereka datang dengan utusan untuk meminta supaya dia segera datang ke tempat mereka. Petrus dituntun oleh Roh Kudus. Dia datang ke sana. Sebenarnya untuk apa dia ke sana? Tapi itulah roh Allah menuntun dia. Dan dia membiarkan roh Allah itu datang dalam diri orang-orang di Yope. Dia meminta dia datang ke sana, untuk berkunjung ke sana. Setidak-tidaknya untuk berdoa buat Dorcas. Dan ketika dia datang, dia bertemu dengan begitu banyak orang yang pernah ditolong oleh Dorcas ini. Mereka menunjukkan baju mereka, segala yang Dorcas berikan kepada mereka. Dan Petrus tahu, orang baik tidak mungkin akan mati. Dia mengalami itu dalam diri Yesus, seorang baik yang pada akhirnya itu hidup, bangkit kembali, menampakkan diri kepadanya. Karena itu dia berdoa kepada Yesus, kepada Bapa di surga, supaya Dorcas dihidupkan kembali. Dan ketika dia berdoa, Dorcas bangun. Itulah kekuatan Allah. Itulah ketika seorang membiarkan dirinya dituntun oleh Roh Kudus. Dia akan mampu buat banyak hal yang tidak mungkin terpikirkan dan mungkin tidak mungkin dibayangkan. Tetapi untuk hidup di dalam roh dan membiarkan roh Allah itu bekerja di dalam diri kita, sehingga hidup kita hanya untuk Tuhan, memerlukan suatu proses hidup yang luar biasa. Kadang melalui salib-salib yang kadang luar biasa. Makanya sebagai seorang beriman, ketika kita menghadapi salib dan tantangan, lebih-lebih ketika kita merasa kita tidak punya salah, tetapi kok saya harus mengalami semua ini, berhentilah sejenak. Bertanyalah dalam dirimu yang paling dalam. Kira-kira kenapa saya mengalami semua ini? Apakah karena kesalahan saya? Karena kalau kesalahan saya, mari kita benar diri. Tetapi kalau tidak, siapa tahu ini proses Tuhan untuk membuat kita semakin berserah kepadanya. Makanya jangan gampang mengeluh, jangan gampang berteriak, marah, jengkel, putus asa ketika salib tantangan menimpa kita. Siapa tahu melaluinya karakter kita, diri kita sedang dibakar dalam tanur api, supaya cahaya ilahi semakin memancar melalui diri kita, sehingga cahaya Allah itu boleh membawa perubahan bukan hanya untuk kita, tetapi untuk semua orang yang kita jumpai di dalam hidup. Semoga tenanglah selalu. Jangan goyah imanmu. Jangan pernah takut. Sebab nama Tuhan kita Yesus Kristus adalah Emmanuel. Artinya Allah beserta kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.